apa yang dimaksud dengan estimasi biaya atau cost estimation. Kita ingin membayangkan, misalnya sebut saja biaya listrik. Tadi katanya teman-teman, kadang naik, kadang turun, jumlahnya nggak pasti. Nah, kita mau mengestimasi biaya. Bulan Maret tahun 2022 masih bulan depan, tapi kita ingin estimasi dari pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya. Berapa ya kira-kira listriknya bulan Maret? Ada tekniknya. Nanti kita pakai yang fungsi linear ya teman-teman. Kita pakai yang pendekatan kuantitatif. Kalau mau pakai pendekatan yang kualitatif, kalian harus benar-benar terjun ke pabrik tersebut. Kalian harus berada di sana beberapa lama, bisa harian, bisa bulanan, untuk mengamati proses produksinya. Ada yang disebut dengan metode engineering, analisis akun, sama konferensi. Kita tinggalkan yang kualitatif, karena kita harus bicara tentang angka. Di sini kita yang pakai kuantitatif. Langkah-langkah untuk menentukan estimasi biaya berdasarkan metode kuantitatif. Kalian harus tahu mana yang cost object, mana yang cost driver. Mana cost object, mana cost driver. Cost object itu adalah biayanya. Katakanlah biaya listrik itu tadi namanya cost object. Kalau cost driver itu adalah pemicu biaya listrik. Nah, apa yang memicu biaya listrik? Penggunaan KWH, penggunaan kilowatt hour kita. Jadi objek biayanya biaya listrik, cost driver itu pemicu yang membuat biaya tambah tinggi, biaya tambah rendah itu apa? Oh, kalau listrik di pabrik saya paling tepat saya lihat dari meteran KWH-nya. Atau kalian mau macam-macam boleh. Jam penggunaan mesin, jumlah unit yang diproduksi, macam-macam. Yang sekiranya ada hubungannya dengan biaya listrik itu tadi di pabrik kalian itu apa? Berdasarkan apa? Kalau di soal ditentukan. Tapi kalau kalian yang punya pabrik, tentunya dari hasil pengamatan itu tadi ya. Harus lihat bisnis prosesnya dulu. Terus kita kumpulkan data, cost object sama cost driver itu tadi. Kita gambarkan dalam bentuk grafik, namanya scatter plot. Kemudian kita pilih metode kuantitatif, ada dua pilihan, high-low sama least square. Yang high-low saya sampaikan hari ini, yang least square lebih gampang pakai kalkulator saintifik, teman-teman. Saya akan susulkan rekaman video penggunaan kalkulator saintifiknya untuk yang least square method. Saya mau yang kerjakan yang ini high-low. Terus nanti kita lihat akuratnya seperti apa. Kalau kalian tanya akurat yang high-low atau akurat yang least square, akuratan yang least square. Tapi saya sampaikan yang high-low. High-low method itu dari namanya sudah kelihatan. High tinggi, low rendah. Kita pilih dua data yang mewakili cost driver tertinggi dan cost driver terendah dalam suatu datanya. Nah, contoh di sini. Teman-teman tentukan dulu mana yang cost object, mana yang cost driver. Biaya pemeliharaan mesin sama unit yang diproduksi. Mana yang cost object, mana yang cost driver. Sudah bisa menentukan belum? Cost driver itu yang memicu biaya, tambah tinggi, tambah rendah. Kalau cost object ya memang final hasil biayanya itu. Yang mana yang cost driver? Jadi kalau kalian jawab cost drivernya unit yang diproduksi itu betul. Kalau ada biaya pemeliharaan mesin sama unit yang diproduksi. Sama seperti jumlah SKS sama uang kuliah. Mana yang cost driver? Jumlah SKS atau uang kuliah? Jumlah SKS. Kalau masih ada jawab yang uang kuliah, kalian kurang tepat. Cost driver itu adalah sesuatu yang mempengaruhi satunya. Apa yang mempengaruhi uang kuliah? Jumlah SKS. Jumlah SKS itu cost driver. Jumlah SKS kalian sedikit, uang kuliahnya semakin rendah. Karena per SKS-nya berarti kan murah. Kalau jumlah SKS yang kalian ambil semakin tinggi, salah satu unsur menentukan uang kuliah itu cost drivernya jumlah SKS. Nah, kalau jumlah SKS kalian tinggi, ya uang kuliahnya mengikuti jadi tinggi. Di pabrik ini ada unit yang diproduksi sama biaya pemeliharaan mesin. Semakin kecil unit yang diproduksi, semakin rendah biayanya. Semakin banyak kalian produksi unitnya, semakin tinggi biaya pemeliharaannya. Nah, yang memicu biaya, katanya Steve tadi, yang memicu, yang membuat biaya tambah kecil, tambah besar, itu cost drivernya. Betul, unit yang diproduksi. Untuk suatu data dengan metode high-low, teman-teman harus tentukan itu dulu ya dalam sebuah soal. Jangan kebalik. Tentukan yang cost driver. Lalu, pilih cost driver, unit yang diproduksi. High, tertingginya bulan apa? Coba cari di sana. Tertingginya bulan apa?
Desember. Rendahnya bulan apa? Agustus. Kita coba lihat di sana ya. Waktu Desember, unit yang diproduksinya adalah 600. Nah, saat itu berapakah biaya pemeliharaan mesinnya? 26.400. Nah, teman-teman, kalau persamaan linear, kalian pernah ada rumus ini ya. Y sama dengan A tambah BX. Yang cost driver pemicu biaya tadi X yang mempengaruhi. Cost objek yang dipengaruhi simbolnya di linear Y. Y-nya 26.400 sama dengan A ditambah B kali X. Nah, selanjutnya saya tulis 600B begitu ya. Sekarang, ketika titik X cost driver-nya terendah, teman-teman tadi jawab bulan apa? Unit yang diproduksinya terendah? Agustus. Nah, saat X-nya 370, Y-nya berapa? Amati di sini ya. 19.500. Unit yang diproduksi 370, betul. Y-nya 19.500. Cara dari saya agak berbeda sama yang PowerPoint, makanya saya sampaikan. Saya kurangi ya. Bagaikan kalian kalau ada persamaan dulu, membuat eliminasi itu loh. Saya kurangi. Atas kurangi bawah. A kurangi A habis. Nah, ini tinggal 600 kurangi 370B. Selanjutnya teman-teman hitung. B berarti sama dengan 6.900 dibagi 230. Iya betul, 30. Nah, kalau sudah ketemu B, mau cari A, itu bisa disubstitusi ke persamaan yang atas atau bawah bebas. Kalian masukkan saja. B-nya sudah ketemu 30 kan? Begini. Nah, teman-teman bisa temukan A. Sudah ketemu juga? Kalau sudah ketemu, teman-teman masukkan ke persamaan linear. Y sama dengan A-nya 8.400, B-nya 30, X. Nah, ini namanya persamaan biaya. Gunanya apa? Kita kan punya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2021. Katakanlah begitu, ini tahun 2021. Kita diminta mengestimasi untuk berapakah biaya pemeliharaan mesin jika bulan Maret 2022, tahun 2022, diketahui unit yang akan kita produksi 500 unit. Nah, kita bisa tahu biaya pemeliharaan mesinnya dengan bantuan persamaan biaya ini ya. 8.400 ditambah 30 kalikan X, di mana X-nya adalah unit yang diproduksi begini, teman-teman. Jadi kita bisa tanpa melalui bulan Maret mengira-ngira dari ya kejadian-kejadian sebelumnya di tahun-tahun lalunya. Kalau kita produksi 500 unit, nanti kurang lebih biaya pemeliharaan mesinnya 23.400. Kurang lebih seperti itu. Itu gunanya estimasi biaya. Nah, metode kuantitatif kan ada dua cara. Kalau yang high-low method itu semudah ini, teman-teman. Jadi benar-benar hanya mengumpulkan data, digambar, kan biar gampang ya kelihatannya Desember yang tertinggi, Agustus yang terendah, begitu. Terus kemudian kalau teman-teman tadi pakai cara saya kan saya pilih dalam persamaan aljabar, terus saya eliminasi. Persamaan yang atas, kurangi yang bawah, nanti ketemu B, terus ketemu A. Nah, kalau teman-teman nggak suka dengan cara yang tadi di Excel, bisa gunakan rumus yang ada di PowerPoint ini. Ini benar-benar rumus ya. Jadi B-nya biaya pada titik tertinggi tadi Desember, kurangi biaya Agustus, unitnya Desember dikurangi unitnya Agustus, kalian akan menemukan sama ketemu 30 juga. Terus rumusnya A, total biaya kurangi B kali X. Nah ini benar-benar juga total biayanya tadi kalau mau yang Desember 26.400, terus waktu Desember tadi unitnya 600 kalikan B-nya 30. Kalau mau pakai rumus boleh pakai ini untuk menemukan B sama A. Nanti
Y sama dengan A tambah BX-nya sama. Y sama dengan 8.400 tambah 30X. Kalau saya menganjurkan yang di Excel aja, tapi sama. Nah, metode yang satunya, yang saya bilang tadi lebih akurat, tentu saja lebih akurat ya. Bayangkan, A-nya nyarinya sebaris begini, sama A-nya nyarinya dengan rumus ini, teman-teman. Nah, kalau yang di PowerPoint kan lagi-lagi pakai rumus nih. Sigma itu total ya. Jadi teman-teman total semua Y-nya. Y itu yang ini ya teman-teman tadi ya. Biaya pemberdayaan mesinnya di total semua. Terus kalau di sini ada sigma X kuadrat. Berarti X-nya ini dikuadratin dulu semua. Terus ditambah. Nah, saya nanti akan menggantikan yang rumit ini. Untuk mencari A dan B-nya yang rumit ini. Saya akan gantikan dengan cara menggunakan kalkulator saintifik teman-teman. Nah, nanti kalian tunggu videonya saya upload ya di Lentera Cloud.